Thank you. Halo semuanya, shalom. Apa kabar? Semoga keadaan kalian eh, baik-baik saja ya, karena cuaca saat ini lagi hujan terus dan beberapa daerah juga lagi pada kena banjir. Hopefully rumah kalian aman aja, nggak ada masalah ya. Dan semoga juga ini eh, ibadah kita bisa berjalan dengan baik ya ke depannya. Tanpa adanya distraksi. Semoga internetnya juga terus lancar, jadi nggak ngadet-ngadet. Oke, hmm, boleh dari Vini boleh bantu sharing. Nah, udah muncul belum ya? Masih layar hitam di aku, di teman-teman. Ah, ya. Oke, kalau gitu. Oke, teman-teman, sesuai sama tema kita tahun ini, buat teman-teman yang baru join Real Community tahun ini, tema tahunan kita itu adalah relevan, teman-teman. Sesuai dengan tema kita tahun ini, yang dimana sebenarnya tema kita tahun ini tuh sama kayak tema tahun lalu gitu, relevan. Yang dimana memang sengaja tema ini kita bagikan, maksudnya dengan topik-topik yang ada biar bisa memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Hal-hal apa aja yang bisa kita pelajari dari topik yang dibagikan seperti itu. Eh, dan mulai start di awal tahun di bulan Januari eh, ada Korea ya yang udah buka introduction dengan tema relevansi firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus di bulan Februari kemarin juga ada Vini yang udah bagiin kita tema pola pikir gitu. Bagaimana kita manusia seharusnya punya pola pikir yang benar sebagai orang Kristen. Dan saat ini sekarang ini aku mau sharing hal yang relevan juga yaitu menghakimi. Mungkin sebelum kita lanjut, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi, aku mau pimpin teman-teman dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah, kami boleh belajar Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin eh, ibadah kami hari ini, malam ini. Tuhan yang mampukan eh, hamba-Mu untuk membagikan firman Tuhan dan kiranya eh, kami semua bisa mengerti firman Tuhan yang dibagikan eh, melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, mungkin kita bisa mulai eh, kata eh, nggak, sorry Vin, masih yang sebelumnya. Nah, menghakimi dulu. Oke, mungkin kalau teman-teman mendengar kata menghakimi gitu ya, kata menghakimi ini sendiri itu konotasinya selalu buruk gitu, selalu negatif. Kayak kita mungkin sering dengar gitu, jangan menghakimi. Berarti itu sesuatu yang nggak boleh atau sebuah larangan gitu. Tapi eh, ya seringkali kita manusia yang berdosa ini gitu, kita punya kecenderungan itu gitu. Kita apa secara tidak sadar kita mampu dan bisa menghakimi gitu. Nah, kalau kita tahu, maksudnya kalau kita sering dengar kata sebuah perintah jangan menghakimi, itu eh, berarti itu sesuatu hal yang nggak boleh dilakuin gitu. Nah, gimana sih hal yang benar tentang menghakimi ini gitu? Untuk kita bisa paham dan kita bisa ngerti tentang menghakimi ini, eh, kita harus paham dulu teks Yunaninya gitu. Teks Yunani di dalam Alkitab bahasa aslinya yaitu krino yang ada 4 arti di dalamnya. Yang pertama itu ada menilai, ada membedakan, ada menghukum, dan menghakimi gitu. Nah, keempat arti ini itu tergantung sama konteks yang ada. Kalau konteksnya negatif, maka kata krino itu sendiri diterjemahkannya eh, menghakimi gitu. Dalam arti menyalahkan orang lain. Tapi kalau positif, dia punya pengertian yang berbeda. Yang ketiga lainnya gitu.
Dengan begitu konteks itu harus jadi dasar dalam kita mengerti, memahami kata menghakimi ini. Dan ini menarik untuk kita sama-sama bahas, mungkin teman-teman bisa, bareng-bareng kita bisa, buka di kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Buat teman-teman yang, lagi di rumah mungkin bisa buka, Alkitabnya, kita bisa buka bareng-bareng di Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Boleh di-next, Vin? Aku bisa bantu juga di slide-nya, itu ada aku catat juga, buat teman-teman bisa baca juga, ya. Perikopnya itu orang Samaria yang murah hati, tapi aku nggak, terlalu banyak bahas di orang Samaria murah hatinya, tapi lebih ke bagaimana Lukas ini, apa, melihat ahli Taurat gitu. Maksudnya bagaimana, Lukas ini quote and quote kayak menghakimi ahli Taurat ini gitu. Berdasarkan apa? Nah, gitu. Di ayat 25 gitu ya, Lukas menulis bahwa ahli Taurat berusaha mencobai Yesus gitu. Pada suatu kali berdirilah, seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di ayat 25. Aku bacain sampai 29. Di 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Di ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, di ayat 25, Lukas menulis bahwa ahli Taurat berusaha untuk mencobai Yesus. Menarik gitu. Dia seakan menghakimi ahli Taurat itu. Mengapa di kalimat ini ahli Taurat sedang mencobai Yesus? Kenapa, Lukas bisa melihat itu gitu? Apakah Lukas sedang menghakimi ahli Taurat? Kita bisa melihat dari interaksi antara ahli Taurat dengan Yesus, teman-teman. Ahli Taurat tuh berusaha untuk menguji atau menjebak Yesus dengan pertanyaannya. Kan dia memberikan pertanyaan ya, dan Yesus tidak menjawab secara langsung. Yesus menjawab dengan pertanyaan balik gitu. Dengan pertanyaan itu ahli ahli Taurat ingin melihat bagaimana Yesus menjawab dan apakah jawabannya sesuai dengan pemahaman hukum Taurat. Jadi kayak seakan-akan, ahli Taurat tuh ngetes gitu, "Tuhan, lu tahu nggak sih isi apa, hukum Taurat?" Gitu. Dan dari situ bisa terlihat bahwa, ahli Taurat begitu sombong gitu. Kayak, "Ya gue tahu isi hukum Taurat gitu, cuma gue mau tanya aja," gitu. Kayak pertanyaan iseng gitu kan. Nah, pertama kita harus tahu konteksnya bahwa ahli Taurat adalah seorang yang belajar Taurat. Dia bukan orang sembarangan dan kita tahu dari pertanyaannya itu dia menyebak gitu. Dia orang pintar gitu. Jadi nggak mungkin seorang ahli Taurat itu nggak tahu apa yang tertulis di dalam, surat itu, surat Taurat itu. Kita bisa lihat di ayat 27. Maksudnya dengan pertanyaan baliknya Yesus, dia bisa jawab maksudnya, isi semua dari hukum Taurat itu, dia bisa tahu semuanya, gitu. Terus yang kedua, pada ayat 29, Lukas bilang kalau ahli Taurat itu membenarkan dirinya. Gimana bisa? Maksudnya dari sudut pandang Lukas kok dia bisa tahu, seakan-akan si, ahli Taurat itu membenarkan dirinya sendiri gitu. Ahli Taurat menanyakan pertanyaan ini ke Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Di ayat 29. Dia menganggap bahwa tidak ada yang sama kayak dia gitu. Gua yang lebih pintar, gua yang lebih tahu semuanya gitu. Gua yang lebih punya kasih gitu. Dia tahu isi hukum Taurat dan dia juga, melakukan hukum Taurat gitu. Kayak seakan-akan, "Ya gue tahu dan gue ngelakuin kok," gitu. Ahli Taurat memberikan pertanyaan yang kurang masuk akal, yang tadi pertanyaan-pertanyaan nyeleneh gitu, kayak seakan-akan mengetes Yesus. Nah, bagaimana
Lukas bisa tahu kalau ahli Taurat itu mencoba Yesus dan membenarkan dirinya. Ya dari itu, dari interaksi itu kita bisa bisa lihat eh, interaksi antara ahli Taurat dengan Yesus gitu. Penilaian Lukas terhadap sifat atau karakter ahli Taurat itu berdasarkan interaksi sama Yesus. Itu bagaimana dia bertanya, bagaimana ahli Taurat itu apa mencoba ngetes gitu. Nah, ini bisa nge-reflect juga ke kita gitu. Begitu juga dengan kita. Melalui interaksi kita sama orang lain, itu mengungkapkan bahwa kita tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Dengan kita banyak berelasi sama sesama kita, sama orang-orang di sekitar kita, di pekerjaan kita, gitu. Kita seperti apa orangnya gitu. Dan itu sangat mudah untuk orang lain bisa menghakimi kita. Orang bisa menilai kita seperti apa gitu. Bisa bisa dilihat dari bagaimana Lukas melihat ahli Taurat sedang berinteraksi dengan Yesus gitu. Itu dari point of view Lukas dalam dalam Lukas menghakimi ahli Taurat. Dan kita juga mau belajar mungkin ini poin yang lebih besarnya lagi poin sharingan aku utamanya gitu di dalam sharingan ini itu ada di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Vini boleh dibantu next. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ah, oke. Okay. Matius 7 masih satu lagi kan? Oke. Okay. Kayaknya agak ngelek ya. Oke. Okay. Nah, ini. Nah, Matius 7 ayat 1 sampai 5. Aku bacain ya teman-teman ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita juga eh, kita bisa belajar penghakiman ini dari point of view Matius di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Tadi kita sudah belajar sudah tahu point of view dari Lukas. Nah, ini kita belajar juga dari Matius gitu. Di dalam kitab Matius, Yesus sendiri melalui khotbahnya di atas bukit. Jadi mungkin kalau teman-teman baca di perikop 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 sebelumnya gitu. Di dari pasal 5 itu Yesus sedang khotbah di bukit gitu. Sampai di pasal yang ketujuh yang menghakimi ini. Jadi di sepanjang pasal 5, 6, 7 itu Yesus banyak membagikan hal-hal yang sebetulnya relevan di dalam kehidupan kita. Seperti dia mengajarkan kayak hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal kekhawatiran, hal mengumpulkan harta, dan hal-hal banyak hal lainnya gitu. Nah, saat ini kita akan lebih mendalami di hal menghakimi di Matius 7 ayat 1 sampai 5 ini. Nah, menarik di ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Loh, tadi kita melihat kepada Lukas bahwa point of view Lukas, Lukas akan dia menghakimi ahli Taurat gitu. Tapi di Matius 7 ayat 1 ini Tuhan justru memberikan perintah atau larangan jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi gitu. Kenapa? Kok Tuhan melarang gitu? Apakah eh, ini betul-betul sebuah larangan yang tidak boleh kita lakukan gitu? Mungkin bisa di next Vin. Ini ada poin-poin aku coba catat dan akan aku bagikan. Udah berubah belum ya? Nah ini, it's kelewat. Sebentar ya, sorry, biar enggak.
Oke, Aman, mana? masih layar hitam. Nah, ini oke. Apa yang kita bisa pelajari, teman-teman, dari Matius 7 ayat 1 sampai 5 ini? Itu. Yang pertama mungkin kita bisa belajar bahwa, kita, Yesus bukannya melarang untuk kita menghakimi ya. Ya walaupun jelas, literalnya tertulis bahwa jangan menghakimi, tapi yang Tuhan mau ajarkan bahwa kita harus menghakimi dengan benar, dengan landasan, dengan motivasi yang benar, dengan sebuah dasar kebenaran, gitu. Jadi kita menghakimi seseorang, menghakimi, sesama kita dengan kebenaran, gitu. Tapi, di sini bukan Yesus, melarang kita untuk, menghakimi, tapi lebih ke kayak kasih tahu bahwa kita harus berhati-hati dalam kita menghakimi. Kita harus adil dalam memberikan penghakiman kepada orang lain, gitu. Dan penghakiman yang benar harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan kasih, bukan karena kita benci, bukan karena kita lagi kesal sama orang, maka kita menghakimi orang itu, gitu. Yesus melarang, penghakiman ini, eee, apa, Tuhan melarang kita menghakimi itu bukan bukan didasarkan karena kita, apa ya, sombong gitu. Karena kita tahu banyak hal, maka kita menghakimi orang lain gitu. Kayak, "Ah, lu nggak tahu apa-apa," gitu. "Gue lebih banyak tahu," gitu. Di situ yang Tuhan nggak mau gitu. Nanti akan ada poin di ayat kelima gitu, di mana Tuhan bilang, "Hai orang munafik." Itu akan kita bahas juga di sana, gitu. Di mana memang, Yesus cukup keras dengan perintah ini. Lalu yang poin kedua, ukuran yang sama dalam penghakiman. Apa yang jadi standar kita ketika kita menghakimi sesuatu, ketika kita menghakimi sesama. Nah, Yesus mengatakan kalau kita harus menyadari standar kita tuh nggak boleh diri sendiri ketika kita menghakimi orang lain. Standar yang kita gunain untuk menghakimi orang lain, itu kita gunakan kembali kepada kita. Jadi standar yang kita kasih ke orang lain, itu juga standar yang, diberikan Tuhan kepada kita, gitu. Kita tahu semua bahwa, Allah itu adalah hakim yang adil, gitu. Kita pun juga seharusnya kita, ketika kita menghakimi orang lain, kita juga harus berlaku adil gitu. Kita tahu bahwa, eee, kalau kita berpikir kita boleh menghakimi orang lain, kita juga harus siap buat dihakimi gitu. Orang yang nggak nunjukin belas kasihan sama orang lain, maka orang la maka kita pun juga nggak akan dapat belas kasihan sama orang lain itu. Jadi sebelum kita menghakimi orang lain, jadi lebih baik kita, menghakimi diri kita sendiri dulu gitu. Kita harus refleksi kepada diri kita. Kita harus sadar bahwa ya kita punya banyak dosa sebelum kita menghakimi orang lain, gitu. Kita sadar bahwa ya kita nggak lebih baik daripada mereka. Kita nggak lebih baik daripada, orang itu, orang yang kita hakimi. Lalu yang ketiga, kesadaran akan dosa sendiri. Ini bentuk introspeksi diri teman-teman ya. Kayak kita melihat bahwa ya kita juga orang berdosa gitu. Kita nggak jauh lebih baik daripada mereka, daripada sesama kita yang kita hakimi. Ini bentuk introspeksi atau pengakuan, dosa sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. Dan pengakuan dosa ini membuat kita ngerti kalau ada balok yang besar di mata kita, ada dosa yang besar yang kita punya gitu. Kita sadar kalau, semua orang itu berdosa, semua orang sama, nggak ada dosa yang besar, nggak ada dosa yang kecil. Maksudnya nggak ada yang lebih baik. Karena kalau adanya dosa besar, dosa kecil, kita akan bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu. Kita melihat bahwa, oh, eee, orang itu melakukan dosa yang lebih besar daripada kita. Kita akan yang pertama kita akan menghakimi, yang kedua kita akan, merasa bahwa diri kita paling benar, merasa ya itu kesombongan itu, gitu. Dan, kita harus sadar bahwa yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa, kita butuh belas kasih Tuhan,
kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, gitu. Di Roma 3 ayat 23, teman-teman, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dasarnya adalah semua orang sudah berdosa. Jadi nggak pantas buat kita hakimi orang lain dengan standar diri kita sendiri, gitu. Karena siapa kita gitu? Kita menghakimi dengan standar diri kita sendiri. Karena kita sendiri pun sudah berdosa, gitu. Harusnya kita menghakimi orang lain dengan standar kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita, gitu. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, gitu. Mungkin boleh dibantu next, Vin. Ini ada satu kutipan yang sangat baik ya. Nah, itu betul. Ya, geser lagi. Oke, sip. Oke, ini aku ambil sebuah postingan dari Pastor Yakub Trihandoko, Pak YTH, dan ini postingan kolaborasi ya sama salah satu merchandise clothingan rohani, yaitu The Messenger. Mungkin teman-teman tahu, ya kayaknya yang umur-umur 20-an ke atas ya lebih banyak tahu ya, karena The Messenger ini salah satu clothing yang cukup lama ya, udah lama gitu. Dari zaman-zaman masih Facebook jualannya. Gitu. Nah, ini kutipan yang sangat baik, teman-teman. Ketika kita menghakimi, pasti ada kata-kata, kamu pasti salah. Kayak kita sudah mengecam orang itu salah gitu. Tapi aku pasti tidak lebih baik. Nah, ini mungkin pasti salahnya ini harus dikoreksi gitu. Kamu mungkin salah. Dengan kata mungkin itu membuat kita sama gitu. Membuat kita sama. Kamu mungkin salah, tapi aku pasti tidak lebih baik. Jadi maksudnya eh, tidak ada kesombongan ketika kita menilai orang lain gitu. Kita harus sadar bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kita sama-sama pendosa, hanya berbeda areanya saja. Gitu. Jadi dari dasar itulah yang membuat kita ketika kita mau menghakimi, kita berpikir ulang. Kita menahan diri kita untuk kita menghakimi. Boleh dibantu next, Pin? Aku ambil kutipan juga dari Matthew Henry. Banyak orang yang memiliki balok di mata mereka, namun mereka tidak mengacuhkannya. Mereka ditindih kesalahan dan kuasa dosa-dosa yang sangat besar. Namun mereka tidak menyadarinya, malah membenarkan diri mereka sendiri, seolah-olah mereka tidak perlu bertobat atau memperbarui diri. Sungguh aneh bahwa orang dapat berada dalam keadaan yang begitu berdosa dan menyedihkan, namun tidak menyadarinya. Seperti orang yang memiliki balok di matanya, namun tidak mengindahkannya. Ilah dunia ini begitu piawai membutakan pikiran mereka, sehingga sekalipun demikian, mereka bisa berkata dengan penuh keyakinan, kami melihat. Nah, ini menarik, teman-teman ya. Di sini Matthew Henry bilang gitu, kalau kalau banyak di antara kita, sebenarnya kita punya eh, punya balok di mata kita gitu. Kok kita bisa melihat apa kesalahan orang lain gitu? Padahal kita pun juga bersalah, kita pun juga berdosa gitu. Tapi ketika ketika kita apa melihat keberdosaan kita, bukan berarti kita tidak boleh menegur orang lain ya. Teguran itu baik gitu. Teguran itu harus dilakukan. Tapi ya tegurannya dengan apa? Motivasinya, dasarnya apa gitu. Ya tadi balik lagi. Ya menghakimi sama dengan teguran gitu. Ketika kita menghakimi ya harus ada dengan teguran. Jadi ketika kita menghakimi, ketika kita menegur orang, harus berdasarkan kebenaran firman. Tidak melalui pakai standar kita. Karena kenapa? Ketika kita menghakimi pakai standar kita, maka penghakiman itu juga akan eh, jatuh kepada kita memakai pakai standar kita sendiri. Gitu. Lalu di ayat kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Nah, hai orang munafik ini, mungkin teman-teman bisa garis bawahi atau highlight gitu. Kata munafik digunakan Yesus untuk menegur orang yang cepat menghakimi orang lain.
Sementara mereka punya kesalahan, punya dosa juga gitu, yang bahkan mungkin lebih besar gitu. Tapi orang itu nggak ngaku, orang itu nggak mau, nggak sadar bahwa dia juga punya dosa yang lebih besar. Orang itu merasa nggak bersalah atau mungkin bahkan lebih baik, merasa sombong dari orang lain gitu. Nah, lalu ada kata, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu." Boleh digarisbawahi juga, di-highlight. "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu." Jadi, keluarkanlah dahulu balok dari matamu ini maksudnya, ya kita ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu apa? Bertobat. Dengan kita sadar akan kesalahan kita akan mempertimbangkan lagi dan kita akan, menahan diri ketika kita mau menghakimi orang lain. Kita nggak akan terburu-buru. Karena apa? Karena ketika kita menghakimi, mungkin karena emosi gitu, atau kita lagi kesel, jadi kita langsung menghakimi, kita harus langsung nge-judge gitu. Kesalahan atau keberdosaan kita, itu nggak boleh jadi alasan untuk kita nggak menegur orang lain. Jadi bukan karena kita sadar bahwa kita punya banyak salah, punya banyak dosa, maka kita nggak negur orang lain, tadi kayak aku bilang. Justru, ketika kita nggak mau menegur orang lain karena kita sadar akan keberdosaan kita, itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa juga, dosa baru bahkan, gitu. Kayak yang kita tahu Yakobus 4 ayat 17, ketika kamu tahu sesuatu hal yang baik tapi tidak kamu lakukan, ya kamu berdosa gitu. Nah, teguran ini itu akan, hasilnya akan menjadi baik ketika teguran itu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi penghakiman ini harus berdasarkan kebenaran, gitu. Jadi boleh boleh kita menghakimi, gitu. Yang Tuhan larang adalah penghakiman yang berdasarkan standar diri sendiri, penghakiman yang, apa, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekesalan sama orang lain, gitu. Tidak dengan kasih. Jadi itu yang Tuhan nggak mau. Yang Tuhan larang. Makanya Tuhan bilang jangan menghakimi. Tapi kita nggak bisa ambil kayak, "Oh, kita nggak boleh menghakimi," gitu. Nggak boleh, nggak bisa kita ambil cuma segitu doang. Harus tahu konteksnya ini apa yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau bagikan, gitu. Pastikan ketika kita mau menghakimi orang lain, menegur teman-teman kita, sesama kita, itu karena memang kita punya, kesedihan gitu, yang dalam atas dosa mereka. Jadi kayak kita tuh bener-bener, apa namanya, ikut di dalam, apa ya namanya, maksudnya ketika mereka salah gitu, kita harus punya rasa empati bahwa, "Wah, ini nggak bisa dibiarkan," gitu. Ini nggak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan ya dia akan terus, apa, hidup di dalam keberdosaannya. Maka perlu adanya penghakiman, perlu adanya teguran, gitu. Ya mungkin, kita coba sedikit, refleksi ya, kira-kira apa sih, eee, kita tuh apa jadinya diri kita gitu, ketika kita tidak ditegur orang lain. Makanya kenapa di awal kan, eee, yang tadinya itu kita tahu bahwa kita harus menegur dengan kasih gitu. Kita justru nggak boleh nggak menegur. Nah, coba bayangkan ketika kita tidak ditegur sama orang lain, dan kita masih terus di dalam keberdosaan kita, ya. Apakah kita sadar akan keberdosaan kita kalau kita nggak ditegur sama orang lain? Apakah kita akan bertobat gitu, ketika orang lain nggak nggak menegur kita? Bersyukur sama Tuhan, aku sih bersyukur sama Tuhan ketika aku punya kesalahan, aku punya dosa, aku ditegur. Ada orang yang mau menegur. Adanya komunitas, adanya gereja, tujuannya untuk itu. Jadi penghakiman sehat, teman-teman. Penghakiman sehat kalau memang penghakiman berdasarkan kebenaran firman Tuhan, gitu. Mungkin boleh dibantu next, Vin. Kesimpulan dari, poin Matius ini, kesimpulannya apa yang diinginkan Yesus dari perikop tentang penghakiman ini? Tuhan mau kita belajar untuk menghakimi dengan benar. Kita menghakimi dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, tidak dengan standar kita, tidak dengan kesombongan kita, tidak merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, gitu. Standar kita menghakimi bukan kepada diri kita sendiri, tapi menghakimi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang dari tadi aku terus,
poin itu yang terus aku bagikan. Sebagai, kita murid-murid Tuhan, sebagai kita orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam kasih dan, eee, kita selalu ingat kalau kita juga penerima kasih karunia Tuhan, bahwa di balik penghakiman juga ada kasih. Jadi dasar dari kita menghakimi karena kasih, gitu. Dan kiranya Tuhan juga, eee, memberikan hati yang penuh kasih gitu, untuk kita mau menghakimi orang lain berdasarkan kasih itu. Yang, selanjutnya Vin, slide terakhir. Oke, ini ada pertanyaan refleksi teman-teman, yang mungkin nanti, bisa kita bahas bareng-bareng di breakout room, gitu ya. Tapi sebelum itu, eee, mungkin nanti aku akan buka sesi pertanyaan setelah ini, setelah, sharing ini. Tapi mungkin sebelum sebelum aku tutup, ya aku mau ajak teman-teman kita tutup dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk, firman-Mu hari ini. Kiranya kami, boleh mengerti, kami boleh memahami tentang, menghakimi Tuhan, menghakimi dengan benar, menghakimi dengan kasih, tidak berdasarkan, kesombongan kami, tidak berdasarkan diri kami sendiri ketika ketika kami mengasihi, ketika kami menghakimi orang lain. Bapak, ampuni untuk segala dosa kami, kiranya, kami boleh mampu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.